Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan untuk bersama-sama menghirup nikmat Allah berupa udara, sehingga kita bersama-sama bisa merasakan kenikmatan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak merasakan dari nikmatnya menghirup udara itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para tabi'in, tabi'at, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai nanti yaumul akhir. Pemirsa kajianmu rahimatullah, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita telah mengetahui dan kita telah memahami bersama bahwa tahun 1911 Ki Haji Ahmad Dahlan sudah mulai merintis dari pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di rumahnya adalah sebuah pembelajaran di mana mengintegrasikan antara pendidikan keduniaan atau pendidikan yang berorientasi dengan keduniaan dengan pendidikan dengan orientasi ukhrawi atau akhirat. Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi guru di salah satu sekolah yang dimana anak-anak yang sekolah di situ adalah hanya anak dari anak Belanda, kemudian anaknya para ningrat, disitulah ternyata Ki Haji Ahmad Dahlan berpikir bagaimana antara anak-anak kauman saat itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Pemikiran yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ini adalah merupakan pemikiran yang jauh melampaui dari yang dipikirkan pada umumnya, di mana pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi pendidikan ini adalah pemikiran yang saat ini baru dirasakan oleh dunia pendidikan. Kita melihat ketika sekarang mulai marak dengan adanya kurikulum merdeka, sosialisasi dimanapun, dimana saja, sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Ternyata Muhammadiyah sudah mendahuluinya dengan bagaimana mengintegrasikan antara pendidikan, yang dimana pendidikan itu adalah integrasi dari nilai-nilai karakter, kemudian dicampur dengan nilai-nilai pengetahuan. Saat itu memang ada dua gap antara kaum santri dan kemudian kaum bangsawan, di mana kaum santri tidak dikenalkan dengan ilmu pengetahuan, tetapi kemudian sebaliknya kaum bangsawan hanya dikenalkan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga prinsip dari pendidikan yang pada hakikatnya adalah membebaskan, pendidikan mempunyai tujuan yang mulia, ini kemudian dimasuki dengan kepentingan-kepentingan. Jamaah kajianmu rahimakumullah, Muhammadiyah telah memulai kegiatan ini sejak awal, di mana Muhammadiyah melalui Ki Haji Ahmad Dahlan sempat saat itu disebut dengan Kiai Kafir, karena pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu adalah pendidikan adopsi dari Barat, tetapi kemudian penuh nilai syarat nilai keislaman. Kiai berkemajuan yang ditorehkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini nampak kita rasakan sekarang. Kita mengetahui, bayangkan ketika saat itu terjadi dua buah
gap antara ilmu pengetahuan dan ilmu tentang keislaman. Tentu hal ini akan terus bertentangan. Dengan visi Muhammadiyah, visi pendidikan Muhammadiyah yang holistik dan integratif, kita yakin bahwa pendidikan Muhammadiyah telah mampu siap untuk menciptakan para kader-kadernya untuk siap menghadapi di era sekarang ini. Di pendidikan Muhammadiyah tidak hanya diajarkan bagaimana pengetahuan, tidak hanya diajarkan bagaimana tentang pedagogi, tetapi juga bagaimana diajarkan tentang sebuah nilai-nilai karakter. Untuk itu, Muhammadiyah mempunyai visi ke depan bagaimana menciptakan kader-kader yang unggul, kader-kader berkemajuan dan menguasai di setiap lini. Melalui pendidikan Muhammadiyah diharapkan muncul sebuah ahli-ahli, muncul ilmuwan yang tidak hanya pintar saja di bidang ilmu pengetahuan, tetapi memang pintar juga di bidang segi agama. Bayangkan ketika kita berbicara SMK, banyak ahli-ahli. Ada SMK di bidang IT. Ketika tidak kita masuki atau kita tidak perkuat daripada nilai-nilai keislaman, maka bisa jadi menggunakan keahliannya untuk hal yang lain. Dan di bidang yang lain, Muhammadiyah mempunyai sebuah kontribusi yang luar biasa. Maka melalui pendidikan Muhammadiyah ini diharapkan lahirnya sebuah sistem pendidikan yang modern. Maka ketika sekarang mengatakan bahwa pendidikan berdasarkan kodrat, pendidikan dengan prinsip andragogi, ternyata Ahmad Dahlan telah memulainya sejak awal, di mana ketika pengajian di tempat Dahlan saat itu bukan guru yang menentukan materi, tetapi murid yang ditanya, mau belajar apa sekarang? Loh, kalau pengajian di mana-mana kan kita ngikut kiai, beda kalau pengajian di sini. Maka kiailah yang akan mengikuti dari santri. Inilah bagian dari pendidikan berdasarkan dari kebutuhan. Maka yang kedua, pendidikan adalah fokus kepada pembentukan sikap, atau yang sekarang mengatakan soft skill, yaitu profil pelajar Pancasila. Muhammadiyah lebih unggul dengan membentuk profil pelajar berkemajuan yang kurang lebih ada 8 dimensi yang ada di profil pelajar berkemajuan. Untuk itu, pendidikan Muhammadiyah teruslah memberikan inspirasi untuk negeri. Bagaimana membuat sebuah kemajuan-kemajuan. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya berhenti di dalam penguasaan kompetensi yang bersifat duniawi, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan para siswanya, para jamaahnya untuk bisa sampai selamat sampai di akhirat. Untuk itu, ayo kita bersama-sama menguatkan kita karakter al-Islam kemuhammadian ini masuk di dalam integrasi setiap mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.